Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami Studio Video Tuvo yang ada di Jombang, yang juga merupakan bagian dari tim bermain. Oke, kawan-kawan, pada video ini kami akan melanjutkan penjelasan tentang materi, yaitu ciri bagian yang kedua. Di video sebelumnya kami sudah menjelaskan fungsi gerund sebagai subjek dan fungsi gerund sebagai komplement. Nah, pada kesempatan kali ini ada fungsi yang lain. Langsung saja ikuti penjelasan berikut. Oke, bahwa yang namanya gerund, kawan-kawan, itu nanti letaknya adalah bisa setelah kata kerja tertentu. Hati-hati dengan kata kerja require, want, sama need, yang mana sudah saya singkat biar mudah menghafal. Saya singkat RWN, yaitu dari kata require, want, sama need. Ini hanya cara saya untuk membantu kawan-kawan mengingat. Nah, kawan-kawan, ada aturan yang harus kita taati bila kita bertemu dengan tiga kata ini, yaitu nanti bisa diikuti to verb 1, bisa diikuti verb ing. Berarti ada aturan yang berbeda terhadap tiga kata kerja ini. Kapan kita menggunakan to verb 1, kapan kita menggunakan verb ing. Demikian. Baik, untuk yang pertama, kawan-kawan, bila nanti Anda menggunakan RWN sebagai predikat, ya, setelah RWN itu nanti harus diikuti yang namanya to verb 1, to verb 1. Jadi setelah kata require, want, sama need itu nanti harus diikuti to verb 1, ya, atau di sini juga to be, gitu ya. Oke, verb 1 sama dengan be. Nah, kapan ini Pak saya harus menggunakan to verb 1? Ketika Anda nanti menggunakan to verb 1, Anda perhatikan di sini Dinda needs to sweep. Nah, ini kawan-kawan, Anda harus menggunakan to verb 1 ini bila nanti subjeknya adalah subjek aktif. Artinya subjeknya melakukan kegiatan. Dinda di sini kan aktif, berarti syaratnya Anda harus menggunakan to verb 1 bila nanti subjeknya di sini adalah subjek aktif. Oke, kawan-kawan, jangan sampai Anda salah memahami. Yang namanya subjek aktif itu bisa berupa orang, juga bisa berupa benda. Hati-hati, yang namanya aktif tidak melulu orang, tetapi juga dia bisa berupa benda. Tapi memang sering aktif itu adalah orang atau manusia, tapi benda juga bisa disebut sebagai subjek aktif. Kapan? Kalau benda ini nanti memiliki, ya, sifatnya manusia, sifat aktifnya manusia, berarti dia disebut sebagai subjek aktif. Oke, contoh misalnya the post office, needs to send the letters. Nah, ini pakai to verb 1, padahal ini kantor pos. Tetapi kantor pos itu kan mempunyai sifatnya manusia, yaitu sifat aktifnya. Sifat aktifnya kan mengantar. Maka setelah kata need ini, kawan-kawan, Anda harus menjawabnya pakai to verb 1, meskipun subjeknya adalah berupa benda, tapi dia adalah aktif. Oke, berikutnya kawan-kawan, penjelasan berikutnya adalah
ketika nanti Anda bertemu dengan yang namanya predikat RW ini, Anda harus menggunakan verb ing. Oke, aturannya beda. Ketika Anda ketemu RW ini, require, want, sama need, Anda harus menggunakan verb ing. Ketika kapan? Nah, kan pertanyaannya begitu. Oke, kita buatkan contoh dulu. The floor needs sweeping. Kawan-kawan, Anda harus menggunakan verb ing bila subjeknya adalah pasif. Nah, ya, kalau nanti di sini subjeknya pasif terus ketemu kata needs, maka di sini diisinya adalah pakai gerund. Nah, ini di sini gerundnya muncul, ya. Maka kesimpulannya kita akan menggunakan verb ing, bila subjeknya subjek pasif. Subjek pasif itu adalah benda, juga bisa orang. Memang seringkali subjek pasif itu benda, tapi orang juga bisa disebut subjek pasif. Kapan? Kebalikannya dari kata-kata ini, kawan-kawan. Bila orang itu tidak memiliki sifat aktifnya manusia. Dia manusia, tapi dia sedang tidak memiliki sifat aktifnya manusia. Contoh, bayi itu perlu disuapi atau menyuapi. Nah, kan gitu. Korban kecelakaan itu perlu dibawa atau membawa, tentu dibawa. Maka kawan-kawan menulisnya harus nanti pakai gerund. Oke, jadi semuanya nanti tergantung yang saya lingkari warna merah ini, kawan-kawan. Nah, Anda cek dulu soalnya nanti aktif atau pasif gitu loh ya. Kan sama-sama ini. Nah, ini sama-sama predikatnya 3 kata ini dari kata yang sama, tetapi kok jawabannya beda-beda. Di sini pakai verb ing, di sini pakai verb 1. Semua gara-gara subjek, semua gara-gara subjeknya. Oke, itu ilmu yang pertama, membedakan antara to verb 1 dan verb ing. Nah, ada ilmu lain kawan-kawan yang perlu dipahami. Ilmu lainnya apa, Pak? Ilmu lainnya adalah begini. Bila nanti subjeknya pasif diikuti predikat require, want, sama need, itu bisa diikuti pola lain, yaitu pola to be verb 3. Jadi maksudnya kalau Anda tidak mau menulis pakai cara ini, yaitu verb ing, Anda boleh menulisnya pakai to be verb 3. Jadi verb ing ini Anda ganti pakai to be verb 3 ya, tulisannya to be verb 3. Tulisannya seperti itu nanti. Kita buatkan contoh. Nah, ini soal yang atas, soal yang bawah saya rubah menjadi seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini. Setelah kata needs, nah di sini kan ada subjek, maaf, subjeknya subjek pasif, ada kata needs. Diikuti to be swept. Anda boleh menulis pakai cara seperti ini, Anda boleh menulis pakai cara seperti ini. Ini dua-duanya sama, kawan-kawan. Jadi alternatifnya boleh Anda pakai yang atas, boleh Anda pakai yang bawah. Artinya jangan heran nanti setelah RW ini boleh diisi verb ing, setelah RW ini bisa diisi to be verb 3, setelah RW ini bisa diisi to verb 1. Semuanya bermuara di sini nih, di lingkaran merah ini ya. Oke, simpulan terakhirnya adalah ketika nanti Anda menggunakan to be verb 3 atau verb ing, itu maka Anda harus menerjemahkan ya, harus menerjemahkan ini secara pasif. Nah, ya, harus pasif terjemahannya.
Contohnya yaitu yang ini, lantai itu perlu disapu. Nggak mungkin lantai itu perlu menyapu. Ini adalah pasif. Nah, ini pasif kawan-kawan. Begitu juga yang atas, the floor needs to be swept by Dinda. Lantai itu perlu disapu oleh Dinda. Ini adalah juga pasif. Kawan-kawan, Anda tahu pasif yang ini itu sebenarnya pasif dari yang mana? Sebenarnya adalah bentuk pasif dari yang aktif ini. Dinda needs to sweep the floor. Kalau floor-nya ini, lantai ini Anda jadikan sebagai subjek, yang berubah adalah yang ininya, to sweep menjadi to be swept. Begitu ya, Dindanya dipindah ke belakang. Kan itu hukum pasif. Oke, mari kawan-kawan kita berlatih. Semoga penjelasan ini tadi bisa membawa manfaat ya. Sekali lagi, benang merahnya adalah kapan Anda pakai to verb 1, kapan Anda pakai verb ing. Bila ada predikat erwini, silahkan semuanya tanya kepada subjek. Ini intinya di sini nanti yang menjawab. Oke, mari kita berlatih. Oke, oh iya kawan-kawan, kalau ini nanti diterjemahkan aktif ya. Maaf, ada yang ketinggalan. Kalau ini aktif, kalau ini pasif. Oke, berikutnya, nah ini. Anda kalau bertemu dengan soal seperti ini ada kata needs, sering keluar kawan-kawan needs ini ya. Needs silakan berarti Anda belok ke kiri dulu. Tentukan dia orang atau benda. Oh benda, benda diikuti RW. Nah kan ini R bagian dari RW. Berarti polanya kan hanya ada dua. Kalau enggak verb ing, ya to be verb 3. Mana ada to be verb 3? Ini salah, nggak ada to be-nya. Ini nggak ada be-nya, nggak ada ed-nya. Ini salah, ini salah, ini salah. Maka jawabannya adalah yang ing. Ya, pisau itu perlu diasah. Nah, ini pasif ini. Tetap terjemahnya pasif ya. Berikutnya kawan-kawan, soal berikutnya. Nah, ini dia. Oleh si pembuat soal, RW ini dibawa ke option. Nah, maka tentukan dulu, kan di sini tetap nanti sebagai predikatnya ya. Tentukan dulu subjeknya. Kawan-kawan, untuk menentukan subjek ini nggak usah dihiraukan. Anda berhenti di preposisi ini, tengok ke kiri, tunggal atau jamak? Proses kan? Ya, proses pemroduksian. Berarti yang dibicarakan adalah proses. Proses ini adalah subjek tunggal. Kalau subjek tunggal, maka jawabannya perlu ada unsur S. Maka ini salah, ini salah. Nah, jawabannya tinggal C atau yang A. Kan demikian. Ya sudah, Anda ukur pakai yang ini. Ya, Anda bawa ke sini jawabannya verb ing atau jawabannya to be verb 3. Nah, ini ada needs to be, tapi tidak ada huruf D. Berarti ini salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Begitu kawan-kawan ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada soal error recognition, ada soal seperti ini kawan-kawan. Anda perlu mencari kata kuncinya. Di sini Anda bertemu dengan kata needs. Nah, hati-hati. Kalau ketemu kata needs, Anda tengok ke kiri, cari yang namanya subjek. Kan begitu? Subjeknya mana ini? Ibu bilang kepada saya bahwa horden dari ruang saya. Yang dimaksud di sini subjeknya curtains-nya atau my room. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, kawan-kawan, kalau nanti Anda bertemu dengan preposisi seperti ini, Anda tengok ke kiri, inilah bendanya. Tentukan, bendanya jamak atau tunggal? Di sini kan jamak. Kalau subjeknya jamak, ya kan perlu jawaban tidak boleh ada huruf S. Kan demikian. Nah, di sini needs. Nah, ini benar sudah need. Nah, need di sini aturan mainnya ada dua lagi, yaitu bisa diikuti karena di sini subjeknya subjek pasif kawan-kawan ya. Subjeknya subjek pasif, yaitu ini subjek pasifnya, ini subjek pasif di sini. Terus diikuti need. Berarti kalau pasif ya hukumnya to be verb 3 atau jawabannya verb ing.
ternyata ini kok to was, inilah yang salah. Maka jawaban yang C yang salah. Sekali lagi, ada satu ilmu, Anda harus pandai mencari subjek dulu. Subjek itu berhenti saja di preposisi, ya. Kayak seperti ini tadi, Anda berhenti di preposisi, Anda tengok ke sini, oh ini tunggal, kalau tunggal jawabannya ada S. Lumayan, bisa menyalahkan dua jawaban langsung. Tinggal diurusi A atau C, urusannya adalah di sini saja. Sebagaimana juga di sini. Begitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat atas materi ini. Silakan kawan-kawan, kalau Anda rasa ini bermanfaat, silakan di-share ke kawan-kawannya, dan jangan lupa silakan Anda subscribe. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.